Burhan hanya laki-laki miskin yang menumpang hidup padaku. Apa? Erika merasa disambar petir di siang bolong. Kenyataan yang baru saja diucapkan oleh Dewi membuat dia hampir jantungan. Untungnya saja dia duduk. Andai saja berdiri, mungkin akan terjatuh ke lantai. Anda jangan bohong. Kenapa aku harus bohong pada orang gak penting seperti kamu? Tadinya aku iba melihat kamu yang masih muda. Tapi sudah terpedaya mulut manis Burhan. Tapi setelah melihat betapa sombong dan kurang ajarnya kamu, aku jadi benci sama kamu. Dewi berdiri. Tatapan tajam dia berikan pada lawan bicaranya. Erika yang tadinya begitu percaya diri dan sombong, kini lunglai tak lagi bertenaga. Tapi, kata Om Burhan, dia seorang duda. Makanya aku percaya Nyonya. Lirihnya kemudian. Air mata jatuh menimpa tangannya yang bertumpu di atas paha. Kamu ini seharusnya bisa berpikir jernih. Jangan percaya begitu saja pada ucapan laki-laki. Berapa lama kamu kenal Burhan? 1 bulan lebih. Erika tertunduk kalah. Tak lagi mampu meninggikan suaranya. Dia sudah kalah telak oleh sang Nyonya Burhan. Astaga, kamu baru kenal 1 bulan saja langsung percaya dengan ucapan Burhan. Sementara aku yang sudah menikah dengan dia 25 tahun lebih, masih dibohongi. Erika semakin tertunduk. Maafkan aku Nyonya, tolong kasihan aku. Apa yang harus aku lakukan pada anak di kandunganku ini? Kamu berani berbuat. Seharusnya sudah siap dengan segala konsekuensinya. Itu adalah hasil dari kejahatan kamu sendiri. Erika menggigit bibirnya dengan keluh. Rasanya pahit sekali. Ibarat sudah jatuh di tertimpa tangga pula. Apa yang harus dia lakukan setelah ini? Tak ada tempat untuk dia mengadu. Agam sudah membuangnya, dan kini Burhan juga sudah tak mau lagi menerima kehadirannya. Apakah saran Burhan harus dia lakukan? Apa dia harus menyelapkan janin yang masih kecil di dalam rahimnya? Tidak, dia tidak mau semakin menambah dosa. Perbuatannya selama ini sudah sangat salah dan berdosa. Jangan lagi ditambah dengan dosa yang lainnya. Berikan nomor rekening kamu. Akan aku berikan uang untuk biaya kelahiran bayimu. Jangan pernah berharap pada Burhan lagi, karena dia tidak akan pernah bisa jadi ayah dan suami yang baik, ujar Dewi, sambil memegang ponselnya. Erika terpaksa menyebutkan sederet angka nomor rekeningnya. Dia butuh biaya yang cukup untuk hidupnya bersama bayi di rahimnya. Sudah pasti dia tidak akan bisa lagi minta uang pada Agam atau Burhan. Laki-laki yang sudah menanamkan benih pada rahimnya itu sudah memberikan uang 50 juta sebagai ganti rugi atas perbuatannya. Terima kasih Nyonya, semoga rezeki Nyonya semakin berlimpah, ucap Erika penuh rasa haru. Dia benar-benar sangat malu. Wanita yang tadinya dia hina dan dia cuci justru balik menolong dia. Mungkin jika perempuan lain, sudah habis Erika dihajarnya. Hiduplah lebih baik lagi, lupakan masa lalu. Wanita hebat tidak akan butuh pria untuk menopang hidupnya. Besarkan anak kamu hingga dia jadi orang yang sukses. Nasihat Dewi. Iya Nyonya, aku janji akan berubah. Mungkin aku akan pergi dari kota ini. Dan semoga aku bisa sekuat Nyonya dalam menghadapi hidupnya ini. Tapi Nyonya, izinkan aku bertanya sebelum aku pergi. Ada apa? Mengapa Nyonya masih bisa bertahan dengan Om Burhan yang tidak punya apa-apa dan selalu mengkhianati Nyonya? Bukankah bisa dengan mudah Nyonya menandang dia? Dewi tertawa kecil. Kamu benar, harusnya aku bisa dengan mudah melempar pria itu jauh dari kehidupan aku. Tapi, aku masih memikirkan anak-anak. Aku pikir mereka akan trauma jika rumah tangga orang tua mereka hancur. Tapi, setelah ini mungkin aku akan mengambil keputusan yang tegas. Anak-anak juga sudah bahagia dengan keluarganya masing-masing. Nyonya pasti mampu menghadapi semuanya. Aku yakin, karena Nyonya wanita kuat. Sekali lagi terima kasih Nyonya. Semoga kebahagiaan akan selalu menghampiri Nyonya. Aku permisi. Erika menundukkan kepalanya dengan sopan. Setelah itu dia melangkah pergi dari hadapan Dewi. Setelah Erika menghilang dari pandangannya, Dewi jatuh terduduk di sofa. Hatinya hancur untuk kesekian kalinya. Tidak hanya sekali ini, Burhan mengkhianati dirinya, tapi sudah berulang kali. Dewi selalu berusaha untuk memaafkan suaminya, tapi bukannya berubah lebih baik, tapi dia semakin menjadi.
Dewi sudah tidak tahan lagi. 25 tahun lebih mempertahankan pernikahan toksik ini. Semua harus dia akhiri. Dia tidak mau ditindas terus-menerus. Dia bahkan bisa hidup tanpa Burhan atau laki-laki manapun itu. Harta kekayaannya tidak akan habis dimakan 7 turunan. Dia sudah kaya raya sebelum menikah dengan Burhan. Rahma mengernyitkan keningnya saat melihat tingkah aneh anak dan menantunya. Pasangan itu tampak sering mencuri pandang, lalu sama-sama mengulum senyum. Entah apa yang sedang terjadi pada mereka. Apakah Rahma sedih? Tentu saja tidak. Dia justru merasa bahagia karena Agam dan Sana yang tampak rukun. Mungkin mereka sudah saling menerima satu sama lain. Syukurlah, itu tandanya cucu untuknya sudah on the way. Apakah Mama ketinggalan berita? Usik Rahma. Dia tak sabar lagi ingin tahu apa yang terjadi. Wanita itu menatap mereka bergantian. Agam memandang Sana. Begitu pula sebaliknya. Dan keduanya kembali tersenyum manis. Rahma menjadi gemas sendiri. Mama ingin kami bagaimana? Ujar Agam, sembari menyuap makanan ke dalam mulutnya. Menu makan malam hari ini capcay, tumis kangkung dan ayam dan ikan goreng. Mama ingin cucu segera. Mama sudah gak sabar lagi, Gam. Setiap kali bertemu teman-teman Mama, selalu saja yang mereka tanyakan sudah punya cucu berapa. Rahma menghela nafas panjang. Sabar, Ma. Prosesnya tidak semudah itu. Kami janji, dalam waktu dekat, keinginan Mama akan segera kami penuhi. Ujar Agam dengan tegas. Sana melotot. Dia shock mendengar ucapan Agam. Sesantai itu dia mengatakan akan memberikan anak pada mertuanya. Astaga, hubungan mereka saja baru membaik. Agam sudah menjanjikan cucu yang lucu Petra Rahma. Mas, kenapa sayang? Apakah kamu keberatan? Agam kembali membuat Sana tersipu malu. Tak hanya dia, Rahma juga terlihat kaget mendengar kata sayang yang baru saja keluar dari mulut Agam. Bukan begitu, Mas. Jangan mudah berjanji untuk hal yang besar ini. Kita jalani saja sesuai takdirnya. Jika Allah memberi cepat, alhamdulillah. Jika tidak, maka kita akan berusaha keras untuk bisa mendapatkannya. Tutur Sana. Alhamdulillah, akhirnya kalian bisa rukun dan saling menerima. Suatu saat kalian pasti akan mengerti apa alasan Mama bersikeras menikahkan kalian. Iya, Ma. Kami janji akan berusaha membuat Mama bahagia. Tolong doakan kami terus ya, Ma. Agam tersenyum pada sang Mama. Tentu saja, Nak. Mama tidak pernah berhenti mendoakan kebahagiaan kalian. Semoga kalian berbahagia selalu dan segera memberikan cucu buat Mama. Kalau bisa yang banyak. Astaga, Ma. Memang mau buat kesebelasan sepak bola apa? Agam menggelengkan kepalanya heran. Biar ramah, Agam. Kamu tahu sendiri, rumah ini selalu sepi sejak dulu. Karena kamu anak tunggal. Cukup 3 atau 4, Ma. Kasihan istriku jika terus dipaksa untuk hamil. Iya, 4 juga nggak apa-apa. Rahma tersenyum puas. Impiannya sebentar lagi akan terwujud. Dia akan punya cucu. Maka dia segera melahap makanannya dengan sangat bahagia. Sana hanya bisa memijat pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut. Makan malam kembali berlanjut dengan wajah-wajah bahagia ketiga orang itu. Setelah makan malam selesai, Sana membantu Mbok Darmi untuk membereskan meja makan. Sana sudah terbiasa membantu apa saja yang sekiranya dia bisa mengerjakan. Selama dia tidak lelah dan tidak repot, dia tidak akan segan untuk turun tangan. Mbok, istirahat saja jika sudah lelah. Biar aku saja yang menyelesaikannya, ujar Sana dengan lembut. Tidak, Mbok, aku tidak lelah. Ada Erna di toko pekerjaanku banyak terbantu. Sana tersenyum. Hari ini hatinya sangat bahagia. Jadi apa saja yang dia lakukan tampak ringan. Semoga Mbak Sana dan Mas Agam bahagia ya. Semoga pernikahan kalian langgeng ya, Mbak. Dan secepatnya diberi momongan. Amin, Mbok. Makasih atas doanya. Sama-sama, Mbak. Malam semakin larut. Suasana rumah Harama sudah sepi. Semua penghuni rumah sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. Sana masih duduk di ranjang, dengan menyandarkan punggungnya ke kepala ranjang. Di tangannya memegang ponsel. Dia sedang berselancar di dunia maya. Setelah seharian bekerja,
Dia ingin mencari hiburan dengan melihat postingan sahabat dunia mayanya. Terkadang dia tersenyum manis saat melihat postingan lucu di media sosial itu. Dia punya beberapa aplikasi, tapi dia tidak aktif memosting kegiatan apapun di sana. Sana hanya suka berbagai penikmat saja. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka, dan sosok Aga muncul. Aroma maskulin menguar saat pria itu muncul. Hati Sana mendadak gelisah, pikirkan kemana-mana, dan dia sudah tidak fokus lagi dengan ponselnya. Karena itu dia putuskan untuk menyudahi berselancarnya. Dia letakkan ponsel di atas nakas, dan dia bersiap untuk berbaring. Apa sudah mengantuk? Tanya Agam, saat melihat sang istri sudah merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Iya mas, aku sedikit mengantuk. Apa mas belum ingin tidur? Tanya Sana. Dia sudah siap untuk tidur. Belum, masih jam 9 malam. Masa ia sudah mengantuk? Pria yang memakai celana pendek dan kaos santai itu segera naik ke atas ranjang. Dia merebahkan tubuhnya di sisi ranjang yang kosong, tepat di sebelah sang istri. Aku, aku sedikit lelah mas. Sana terbata-bata. Dia jadi canggung dalam keadaan seperti ini, ingin memunggungi sang suami, tapi tak enak hati. Agam mendekatkan tubuhnya, kemudian tanpa ragu dia mengangkat kepala Sana dan merebahkan pada lengan kanannya yang kokoh. Mas, mau apa? Aku ingin berdekatan dengan istriku. Apa kamu keberatan jika kita tidur sambil berpelukan begini? Bisik Agam. Hembusan nafas beraroma mint menambah suasana semakin canggung. Berdekatan dengan Agam membuat kesehatan jantungnya dipertaruhkan. Mas, aku ingin tidur sambil memeluk istriku yang cantik ini.